Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofiah. Nah, sebelum belajar kita baca doa belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjutkan lagi materi dari subtema 3. Nah, kali ini muatannya PJOK dan SBDP ya. Sekarang kita lihat tujuan belajar. Nah, pada pelajaran PJOK ada variasi gerak mendorong dalam berbagai bentuk permainan. Dan yang kedua, variasi gerak memutar badan dalam berbagai bentuk permainan. Jadi ada dua ya, gerak mendorong dan gerak memutar badan. Nah, sedangkan untuk SBDP, itu yang pertama ada alat dan bahan menggambar imajinatif beserta cara penggunaannya. Yang kedua ada langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lihat yang PJOK terlebih dahulu. Ini dia ya, ada dua gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan mendorong dan gerakan memutar badan. Nah, untuk gerakan mendorong ini bisa kita melakukannya dengan permainan mendorong bola, seperti yang dilakukan oleh Lani dan juga Siti. Nah, di tengah-tengah mereka ada bola, terus dengan kaki yang kokoh, keduanya mendorong bola ini. Tapi hati-hati, jangan sampai teman kita terjatuh ya. Terus untuk gerakan memutar, ini ada permainan estafet bola. Nah, dengan menggunakan bola ini, lihat ya, Udin sama Beni, mereka sedang memegang bola. Kemudian, tanpa berpindah tempat, kakinya tidak digerakkan ya. Mereka putar pinggangnya ke arah belakang. Nah, Beni disambut bolanya oleh Edo. Udin bolanya disambut oleh teman di belakangnya. Begitu seterusnya sampai habis. Nah, ini dia dua permainan yang menggunakan gerakan non-lokomotor atau tidak berpindah tempat ya. Untuk permainan mendorong bola, mari kita simak video berikut ini. Simak ya aturannya. Nah, kita lihat ya aturan permainan mendorong bola. Nah, berdirilah berhadapan dengan temanmu. Peganglah bola, lalu arahkan ke depan sejajar dengan dada. Pemain lawan juga mengangkat tangan ke depan menyentuh bola. Langkahkan satu kaki ke belakang untuk mendapatkan tumpuan kekuatan. Lihat ya kakinya ya. Doronglah bola sekuat tenaga. Nah, tetapi hati-hati, jangan sampai teman anti terjatuh. Sedangkan untuk aturan permainan estafet bola dapat kita simak pada video berikut ini. Jangan lupa sebelum berolahraga kita berdoa dan melakukan pemanasan. Setelah itu kita lakukan permainan estafet bola. Nah, bentuklah barisan dengan teman-temanmu. Nah, di sini Pak gurunya semua sudah berbaris ya. Yang berada di baris depan memegang bola. Lihat ya, Pak guru yang di depan memegang bola. Pemain yang memegang bola memutar badan untuk menyerahkan bola kepada teman di belakangnya. Jadi kakinya tidak berpindah ya. Pemain yang menerima bola juga memberikan bola kepada teman di belakangnya dengan cara yang sama. Lihat ya, caranya sama semua, tidak ada yang berpindah tempat. Begitu seterusnya sampai teman yang paling belakang. Selesai. Sekarang kita masuki materi SBDP, yaitu menggambar imajinatif. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu ya, imajinatif itu adalah suatu gambar yang terbentuk dari khayalan kita, yang berasal dari pemikiran pembuatnya. Nah, ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Nah, yang pertama adalah kertas gambar. Nah, sebaiknya kertasnya ini tebal, tidak tipis ya. Nanti jika kita warnai, itu akan tampak lebih indah. Kemudian ada pensil. Pensil ini berguna untuk membuat sketsa. Sedangkan krayon atau pensil warna, nah, anak-anak ibu supaya gambarnya lebih bagus kan kita warnai ya dengan krayon atau pensil warna. Terus di sini juga ada penghapus. Nah, sebelumnya ketika kita membuat sketsa menggunakan pensil,
Jika ada kesalahan, kita bisa menggunakan penghapus. Nah, kalau kita menggunakan pena membuat sketsanya, jika salah tidak bisa kita hapus. Nah, oleh karena itu membuat sketsa harus menggunakan pensil. Itulah dia alat dan bahan menggambar imajinatif. Nah, langkah-langkah menggambarnya, pertama-tama kita buat sketsa. Nah, dalam hal ini contohnya sketsanya itu adalah gambar buku. Bukunya sedang terbuka, gitu ya. Nah, sketsa ini digambar menggunakan pensil. Ya, jika ada kesalahan kita bisa hapus. Nah, yang kedua, kita buat gambar bulatan-bulatan kecil menyerupai kelereng pada sketsa gambar buku. Nah, mungkin kurang jelas ya. Nah, sebenarnya penggambar ini menuliskan gambar lingkaran kecil-kecil di bagian dalam dari bukunya ini. Apa itu gunanya? Nah, dia harus mengisi bagian kosong di dalam buku ini dengan gambar kelereng. Nah, penggambar mengimajinasikannya seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah kita penuhi halaman buku dengan susunan gambar kelereng, sampai penuh ya gambar kelerengnya di bagian dalam buku yang terbuka ini. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya, baru kita warnai susunan gambar kelereng sesuai selera kita, sesuai imajinasi kita. Nah, dalam hal ini, penggambar mewarnai kelereng dengan warna merah dan warna hijau. Setelah semuanya jadi, nah, kita penuhi halaman buku dengan susunan gambar kelereng hingga penuh. Kelihatan ya, kelereng ini membentuk buku yang sedang terbuka. Nah, contoh lainnya ini dia. Di sebelah kanan ini juga gambar buku yang sedang terbuka. Nah, tetapi dia mengisinya dengan gambar kerikil yang berwarna-warni. Ada yang warna merah, oranye, hijau, biru, kuning. Nah, seperti ini ya, sampai semuanya terpenuhi. Menggambar imajinatif tidak hanya mengimajinasikan buku, kelereng, kerikil. Nah, kita bisa membuat gambar imajinatif yang lain. Seperti contohnya, nah anak-anak ibu masih ingat ya ini benda apa? Ini adalah benda bed. Nah, bed ini digunakan untuk model membuat jam seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, bednya ini bagian tangkainya dan juga lingkarannya kita imajinasikan dia dengan biji-bijian. Nah, ini dia bulat-bulat ini adalah biji-bijian. Contoh lainnya adalah vas bunga. Nah, di sebelah kiri ini adalah vas bunga yang nyata ya, yang asli. Nah, kemudian penggambar mengimajinasikan ini adalah botol. Botol yang bentuknya seperti vas bunga. Lalu diimajinasikannya, botol ini terbuat dari karet gelang. Makanya dia jadinya seperti ini gambarnya. Karet gelang ini mengikuti bentuk dari botol. Nah, sampai sinilah pelajaran kita hari ini. Sedangkan untuk tugas hari ini, anak-anak ibu tulislah nama, kelas, tanggal, dan lafaz basmalah di bagian atas dari buku tulis anti ya. Kemudian catatlah tujuan belajar pada hari ini. Lalu catat juga bagian-bagian penting pada materi hari ini. Gunakanlah huruf kapital dan huruf kecil dengan benar. Berilah tanda titik pada akhir kalimat. Ya, jangan dibiarkan kalimatnya terbuka begitu saja ya nak ya. Nah, setelah semuanya selesai, catatan ini difoto dan dikirimkan ke WA Bu Fatimah. Untuk bagian yang halaman ini, anak-anak ibu tidak perlu menuliskannya di catatan ya. Isi dari materinya saja yang dituliskan. Paham ya anak-anak ibu? Sampai sinilah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan kepada anak-anak soleha semua, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.